Minasan, konbanwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabili. Di sini saya akan menjelaskan partikel dan bunke yang pernah saya pelajari di minggu-minggu yang lalu. Pertama saya akan menjelaskan itu simbol utama penjelasan awal yang disertai partikel. Contohnya wa, ga, mo, kata kerja pasif dan kata sifat bisa diartikan ya dan pengulangan. Contohnya, guru maga takai des, mobilnya mahal. Yang kedua, ada beberapa bunke-bunke yang bisa diartikan harus diawali. Contohnya ada dari, sampai, ketika, tanpa, kalau, menggunakan atau dengan. Kemudian kata kerja dan kata sifat setelah, sambil. Contohnya, atama ga ittakutte gakko e ikimasen. Karena kepalanya sakit, tidak pergi ke sekolah. Yang ketiga, ada takaran atau pelengkap. Contohnya, Nihongo ga yoku wakarimasen. Bahasa Jepangnya telah mengerti dengan baik. Yang keempat, ada takaran atau sumimasen. Yang keempat, ada koma atau titik. Tidak perlu saya bahas lagi karena kalau ada di tengah-tengah ada koma itu harus dulu kan. Jikalau tidak ada koma, tidak ada titik, kita sumimasen. Kalau tidak ada koma di tengah, titiknya di akhir, kita bisa diartikan dari titik akhir. Dan ada kata kerja itu bisa diartikan lebih awal. Contohnya, arimas, imas, wakarimas, tikimas, kakarimas, irimas, atau isoyu. Contohnya, Nihongo ga dekimas, bisa bahasa Jepang. Terus ada kata sifat yang bisa diartikan dari belakang. Contohnya ada kirei, zozu, suki, heta, hoshi, nai, sama tai. Contohnya, okane ga hoshi desu, ingin uang. Nah, terus ada partikel yang bisa diartikan oleh sama pelaku, itu ada ga sama ni. Contohnya, kalau ga itu futsuke dan kata benda dua des. Contohnya, Biri sang ga tabeta gohang des. Nasi yang telah dimakan oleh saudara Billy. Dan ada ini yang bisa diartikan oleh sama di ukemi te moraimasu atau te itadakimasu. Kemudian ada te imas, kemudian ada te kotoga arimasu. Contohnya, ame ni furaremashita, telah dituruni oleh hujan. Dan di sini kita akan menjelaskan bunke di 47 sodes, dan karena di sini akan bertentangan dengan sodes 43 dan berhubungan 43 itu adalah sodes yang aslinya, kita akan menjelaskan dari sodes 43. Contohnya, sodes di 43 bisa diartikan kayaknya, sepertinya, atau kelihatannya. Dan cara pemakainya pun mas, dihapus masnya, i dihapus i-nya, dan na dihapus na-nya. Dan pengecualian, kalau kata sifat i atau i menjadi yo saso des, dan ada futsuke nai dirubah menjadi nasa so des, dan ada sona bisa diartikan yang, dan di belakangnya itu kata benda, dan ada soni dan di belakangnya kata kerja, bisa diartikan dengan. Yang pertama kita akan membuat contoh yang
pengecualian saja. Contohnya, Kyou wa tenki ga yosaso desu. Hari ini sepertinya cuacanya bagus. Terus ada futsukenai. Contohnya, Kyou wa gakkou e ikanasaso desu. Hari ini sepertinya tidak pergi ke sekolah. Dan ada sona, bisa diartikan yang, dan di belakangnya kata benda. Contohnya, Biri-san wa takaso na kuruma motte kimasu. Saudara Billy pergi membawa mobil yang kelihatannya mahal. Dan ada sona, ada soni yang bisa diartikan dengan di belakangnya kata kerja. Contohnya, Biri-san wa taroshi soni kuruma o motte kimasu. Saudara Billy pergi membawa mobil dengan kelihatannya menyenangkan. Dan kali ini saya akan menjelaskan Bunke bab 47 Sodes, yang artinya kabarnya atau katanya. Dan di sini bisa diartikan katanya itu sama dengan toimas. Saya akan menjelaskan. Contohnya, pemakaian di Sodes 47 itu beda dengan 43. Di 47 pemakaiannya itu futsukai mas dirubah menjadi futsukai, i tetap diadakan, na sama kata benda dirubah menjadi da. Contohnya, asta wa shiken ga aru so desu. Katanya, besok katanya ada ujian. Terus ada Bunkei yodes, sama seperti sodes, yaitu i tetap ada, mas dirubah menjadi futsukai, dan na tetap ada dan kata benda dirubah menjadi no. Contohnya, ame ga furu yo desu. Katanya akan turun, katanya hujannya akan turun. Dan di Bunkei bab 47 itu ada mengerjakan kata sifat, kerjakan kata sifat, yaitu contohnya ada nioi, aji, hoe, sama oto ga shimasu. Contohnya, oishi nioi ga shimasu. Tercium bau yang enak. Dan seterusnya di bab 48 ada perubahan kerja, yaitu shieki yang bisa diartikan menyuruh. Contohnya, kakimas dirubah menjadi kakasemas, aimas dirubah menjadi awasemas. Di grup pertama, vokal i sebelum mas dirubah menjadi vokal a dan tambahin semas. Dan di grup kedua tinggal tambahin sasemas. Contohnya, tabe sasemas menyuruh makan, nesasemas menyuruh tidur. Dan di grup ketiga itu ada simas dirubah menjadi sasemas, dan kimas dirubah menjadi kosasemas. Contoh kalimatnya yaitu, haha wa watashi ni hea o shoji sasemashita. Ibu telah menyuruh membersihkan kamar kepada saya. Bagaimana kalau objeknya tidak ada? Itu bisa
berubah menjadi kita yang menjadi objeknya. Contohnya Biri sang wa Biri sang o soji sasimasta, telah menyuruh membersihkan saya atau telah menyuruh membersihkan kepada saya. Bisa. Seterusnya ada bunke, yaitu itadakimasu, yaitu dapatkah, titik-titikkan. Sebelumnya ada banyak bunke yang menuju ke permintaan, menuju arah ke permintaan, yaitu ada masenka atau maska yang bisa diartikan mau tidak, titik-titikkan atau ajakan. Terus yang kedua ada te kudasai, te kuremas, te itadakimasu, sama te moraimas. Contohnya kohi o sukurimasen ka atau kohi o sukurimasu ka, mau tidak membuatkan kopi. Yang kedua ada dapatkah yang bisa diartikan itadakimasu, yaitu contohnya kohi o sukutte itadakimasu ka, dapatkah membuat kopi. Itu sebuah permintaan yang kita meminta kepada orang. Dan kalau kita menawarkan itu ada masyoka, terus ada yari masyoka, age masyoka, sama sashi age masyoka, yang bisa diartikan maukah atau maukah di. Contohnya shinamono o motte ite tasudate mashou. Shinamono o motte ite tasudate agemashou ka, maukah dibantu pergi membawa barang bawaan. Dan seterusnya yang terakhir adalah perubahan teneigo yang bisa kita dengar sehari-hari. Contohnya ikimasu, kimasu, tabemas, dan lain-lain. Dan ada perubahan sonkeigo juga, itu perubahan yang kita hormati atau di atas pangkat kita. Contohnya seperti sensei, bucho, shacho, dan juga bisa dipakai sebagai dan juga bisa dipakai di pegawai toko. Di sonkeigo ini ada perubahan kata kerja, yaitu ada ikimasu dirubah menjadi irasaimasu atau oide ni narimasu. Ada kimasu dirubah menjadi irasaimasu atau oide ni narimasu. Terus ada imasu, ada dirubah menjadi irasaimasu atau oide ni narimasu. Terus ada tabemas, nomimas dirubah menjadi itadakimasu. Terus ada shimas, melakukan, dirubah menjadi nazaimasu. Ada kuremas dirubah menjadi kudasaimasu. Ada shinimas dirubah menjadi nakunarimasu. Dan ada nemas dirubah menjadi oyasumi ni narimasu. Ada mimas, melihat, dirubah menjadi goran ni narimasu. Ada shimas, mengetahui, dirubah menjadi gozonji desu. Terus ada imas, mengatakan atau berkata, dirubah menjadi osaimasu. Dan itu adalah perubahan sonkeigo. Selebihnya kata kerja yang di luar sonkeigo itu kita pakai bunke ni narimasu. Contohnya kita tidak memakai bunke dulu ya. Contohnya itu yang memakai kata kerja yang tadi kita sebutkan. Sensei wa mo me shiagarimashita ka? Sensei,
apakah telah makan sudah, atau apakah sudah telah makan. Nah, terus atasan ini bilangnya terserah mereka karena kita di bawah mereka. Mereka bisa nyebutnya hai tabeta atau hai tabemasta. Dan kalau ada kata kerja yang di luar dari kita sebutkan tadi, itu kita pakai bunke ni narimas. Contohnya, sensei wa ohea ni hairi ni narimas. Sumimasen, saya tidak menjelaskan bunke, cara bunkenya. Contohnya, kata kerja mas, contohnya hairi mas, karena di sini masnya tidak dipakai karena kita akan memakai short keigo. Itu hairi mas ditambahin ni narimas. Contohnya, saya ulangin, sensei wa ohea ni hairi ni narimas. Sensei masuk ke ruangan atau toilet. Dan perubahan kenjogo itu bisa diartikan merendahkan diri. Dan ada beberapa kata kerja yang dirubah menjadi kenjogo. Contohnya ikimas dirubah menjadi kenjogo itu ada dua, yaitu ukagaimas sama mairimas. Terus ikimas dirubah menjadi mairimas. Terus ada tabemas, moraimas sama nomimas dirubah menjadi itadakimas. Terus ada imas dirubah menjadi orimas. Terus ada aimas dirubah menjadi omeni omeni kakarimas. Terus ada agemas dirubah menjadi sesi agemas. Terus ada shirimas dirubah menjadi gozon chi teorimas. Terus ada kikimas bertanya atau mendengar dirubah menjadi ukagaimas. Terus ada imas mengatakan atau berkata dirubah menjadi moshimas. Yang terakhir ada shimas dirubah menjadi itasimas. Nah, ini juga sama berlaku seperti sonkeigo. Kalau kata kerja yang di luar sini itu kita bisa pakai bunke, yaitu bunke hairi shimas. Contoh sumimasen, kita maaf tidak menjelaskan dulu cara memakainya. Kalau kata kerja yang di luar ini itu bisa kata kerja masnya dihapus ditambahin si mas. Contohnya hairi mas, masnya dihapus ditambahin si mas. Nah, kita coba contohkannya. Contohnya, watashi wa ohea ni hairi shimasu. Saya masuk ke ruangan atau kamar. Nah, dan seterusnya kita akan mencoba contoh lagi, yaitu memakai kata kerja yang bentuk kenjogo. Tadi itu memakai bunke kenjogo, sekarang memakai kata kerjanya. Karena kata kerja ini tidak usah memakai bunke kenjogo lagi, itu langsung. Contohnya, sensei wa mo itadakimashita ka? Sensei, apakah sudah makan? Apakah telah sudah makan? Nah, terus ada perubahan kata benda atau kata sifat dirubah menjadi go atau o. Kalau kunyomi asal dari Jepang itu kita bisa memakai o. Contohnya okashi, okane, omiyage, sebenarnya omiyage. Terus kalau onyomi atau berasal dari Cina itu bisa kita memakai go. Contohnya go kazoku, go shinsetsu. Nah, dari sini kita mengakhiri, kurang lebihnya begitu.
Dari saya, Ciamata Asta.